Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang fast MCP. Di tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang cara menginstal fast MCP dan bagaimana caranya mengkonekkan klien dan server. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya. Teman-teman bisa mengikuti tutorial sebelumnya di YouTube channel dari Horofina Tutorial. Nanti teman-teman bisa memilih yang playlistnya mini tutorial. Selain itu, teman-teman juga nanti bisa mengikuti tutorial lainnya. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti terkait dengan Gemini dan Python. Oke, kita langsung ke Tech Editor. Pastikan teman-teman sebelum mengikuti tutorial ini sudah menginstal FastMCP-nya. Jika belum, teman-teman bisa kembali lagi ke dokumentasi resmi dari FastMCP. Jadi nanti teman-teman bisa memilih yang menu installation. Di sini ada panduan bagaimana cara menginstal FastMCP di lokal komputer. Hal yang biasa saya gunakan adalah saya menggunakan pip install FastMCP. Ini untuk menginstal library atau framework FastMCP-nya. Oke, kita kembali ke Tech Editor. Saya di sini punya sebuah data CSV, ada data sales, data penjualan di tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Juga ada data pengeluarannya, yaitu di tahun 2020 ada 80.000, 95.000 di tahun 2021, dan 150.000 di tahun 2024. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nanti kita akan meminta si Gemini membuat basic analisis atau membuat analisis berdasarkan data data penjualan ini atau data sales di tahun 2020 sampai dengan 2024. Sekarang apa yang perlu teman-teman buat? Teman-teman perlu membuat dua file, yaitu client server. Server nanti akan digunakan untuk membaca data atau membaca sumber data dari CSV, dan klien nanti akan kita gunakan untuk terhubung dengan si Gemini API, si Gemini AI. Oke, sekarang kita ke server.py. Hal yang teman-teman perlu lakukan adalah selain teman-teman menginstal FastMCP, teman-teman perlu juga menginstal Pandas terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan Panda jadi untuk membaca file CSV-nya. Jadi kita bikin seperti biasa, kita create MCP servernya. Ini dengan cara MCP, FastMCP, ini adalah nama servernya, kita namakan demo. Terus setelah itu kita bikin panggil dekoratornya MCP tool. Kita bikin lagi di sini adalah fungsi CSV-nya, get data CSV. Saya menggunakan Pandas untuk membaca data CSV. Setelah itu, setelah data frame-nya berhasil kita buat, kita tinggal mereturnnya dengan df to string. Jadi nanti kita mereturnnya dalam bentuk string. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu kita sekarang berpindah ke client.py, bikin sebuah file dengan nama client.py. Terus pertama hal yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman tentu perlu menginstal Google Generative AI-nya ya. Jadi teman-teman perlu menginstal Google Generative AI-nya terlebih dahulu. Setelah itu pastinya teman-teman harus punya API key-nya. Teman-teman bisa mendapatkan API key-nya di Google AI Studio. Dan bagaimana caranya nanti teman-teman bisa mencari tutorial saya di sini terkait dengan cara membuat API key di Google AI Studio. Oke, apa yang perlu pertama kita lakukan adalah jangan lupa kita menggunakan fungsinya asing, dan setelah itu gunakan asing with client. Menggunakan asing with client, terus kita coba sekarang connect terlebih dahulu dengan MCP servernya menggunakan ping. Jadi kita coba ping dulu, await client.ping server. Ping resultnya nanti kita akan tampilkan. Terus bagaimana cara memanggil MCP tool-nya? Di tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang beberapa core komponen dari FastMCP, yaitu ada tool, resource, dan juga prompt. Di tutorial ini saya menggunakan tools. Kita kembali ke server.py. Ini adalah kita menggunakan dekoratornya .tools. Jadi cara memanggilnya ini juga sudah kita ajarkan di tutorial sebelumnya. Jadi tinggal client.call_tool. Ini adalah nama fungsinya. Ini adalah argumen paramnya jika
jika fungsi dari get.csv ini membutuhkan param yang dikirim dari sisi klien. Oke, setelah kita mendapatkan datanya, ini adalah cara resolve konten karena bentuknya list dan kita mengambil tag-nya. Jadi konten ini bentuknya list. Saya mengambil konten yang pertama atau list yang pertama, indeks yang pertama, kemudian saya panggil langsung ke tag yang dihasilkan dari si get.csv. Setelah itu baru teman-teman mengkonfigurasi Gemini-nya dengan cara memanggil API key-nya. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan Gemini generatif modelnya. Saya di sini menggunakan Gemini 2.5 dash flash. Jadi saya menggunakan Gemini 25 flash 2.5. Setelah itu kita buat prompt-nya. Nah, ini yang paling penting. Jadi pertama kita harus membuat prompt-nya di sini. Saya menggunakan perintah analyze the following sales data and provide brief summary of the trend. Nah, kita akan meminta si Gemini AI berdasarkan perintah prompt untuk menyediakan summary data berdasarkan tren yang summary data dengan sales data. Kita akan meminta ke si Gemini untuk membuat analis data berdasarkan data yang sudah kita provide di CSV. Jadi kita sertakan juga data CSV-nya di sini. Setelah itu, setelah proses ini selesai, nanti teman-teman tinggal mengirim prompt-nya dengan cara respon sama dengan ini adalah variabelnya model.generate_content prompt. Jadi kita prompt-nya kita kirim ke si Gemini. Oke, kita coba run. Saya akan buka dua terminal. Ini terminal yang pertama. Ini terminal yang kedua. Terminal yang pertama, saya akan menjalankan servernya. Jadi tinggal work on Gemini. Saya nama environment-nya adalah Gemini. Tinggal jalankan Python server.py. Kita jalankan. Oke, kodenya berhasil jalan dengan baik. Selanjutnya kita jalankan client.py. Jadi pertama urutannya adalah kita running dulu servernya, baru kliennya. Jangan lupa aktifkan mode Python virtual environment-nya. Python client. Ini data yang diambil dari server udah muncul. Terus si data ini akan diparsing atau akan dikompos melalui prompt dikirim ke sisi server. Ini adalah hasil dari sisi servernya. Jadi sudah dapat using a linear trend based on all data point 2020, 2021 dan seterusnya. Nah, ini dapat datanya. Jadi dengan cara seperti ini kita jika terjadi perubahan dari segi perubahan data atau source data, itu kita tidak perlu mengubah sisi kliennya, dan ini cukup menarik. Jadi misalnya kita sudah punya format kliennya, di suatu saat nanti misalnya kita ingin mengubah sumber datanya, misalnya ngambil dari database atau dari sumber data yang lain digabungkan, nanti perubahannya kita hanya perlu merubah si servernya, dan ini cukup menarik. Model client server yang dinamakan model contact protocol. Nanti teman-teman bisa mengeksplornya lebih jauh di sini pas MCP, dan di tutorial selanjutnya nanti kita juga akan belajar bagaimana caranya mengintegrasikan misalnya pas MCP dengan MySQL atau dengan sumber data yang lain. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil.